Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat hidayah serta rahmatnya sehingga kita bisa kembali di acara kelas Al-Qur'an online ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa seharusnya acara ini dimulai pukul 8, akan tetapi karena terkendala teknis hampir molor setengah jam. Seperti biasa, saya Malik Ibrahim akan membawakan acara ini dengan narasumber kita. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita, Ustadz Ali Kurniawan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Ali sudah bersama dengan kita. Di pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke materi baca simak Al-Quran. Namun kembali lagi kami meminta maaf karena tidak bisa menampilkan interaksi dengan para pemirsa di rumah, sekali lagi karena terkendala internet yang lemot. Jadi kita akan mendengarkan kembali penjelasan dari Ustadz Ali tentang muqaddimah lagi sepertinya, tapi tidak apa-apa, itu akan menambah wawasan kita terhadap Al-Quran. Kemudian nanti akan ditambah materi-materi juga. Barangkali waktu dan tempatnya bisa langsung diambil oleh Ustadz Ali. Langsung saja. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Mas Iib ya. Gimana kabarnya itu? Alhamdulillah Ustaz. Saya yang ditanyai malah. Iya. Saya lihat antum kok kayak galau, butuh jodoh sepertinya. Memang masa pandemi gini susah semua ya Ustaz. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ngaji online ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermujahadah kembali sekalipun lewat virtual seperti ini. Kita bisa berinteraksi, saling sapa sekalipun tidak bisa saling mendengar. Tentunya ketika kita menuntut ilmu, ya, ketika kita belajar, hakikatnya sekalipun kita kelihatannya saja berada di sebuah tempat, ya, kelihatannya saja kita berada di sebuah ruangan yang di situ ada green screen, ya, yang di situ ada perangkat elektronik dan lain sebagainya, ya, itu kelihatannya saja seperti itu. Tapi siapa sangka kehadiran kita, atau mungkin kita hanya sekedar memantangi HP kita,
ya, yang di situ ada kajian-kajian ilmu gitu ya. Kelihatannya saja kita seperti itu, tapi siapa sangka bahwa kehadiran kita menuntut ilmu itu menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, kelihatannya saja kita duduk-duduk di seperti ini, tapi sebenarnya kita sedang menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan mendekat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan-kegiatan kita semacam ini, majelis-majelis ilmu yang kita hadiri, baik hadir secara langsung ataupun hadir secara tidak langsung, itu betul-betul kita niatkan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahabat ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, hendaknya kita terbiasa sebelum belajar, sebelum menuntut ilmu, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Yang mempunyai ilmu itu Allah gitu. Yang memberikan kita ilmu pun Allah. Gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian Allah sendiri yang memberikan kita ilmu gitu. Makanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang tidak ada ilmu kecuali darinya. Allah yang memberikannya kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka tidak pantas rasanya kita menyombongkan diri atas kemampuan yang kita punya, dan tidak pantas rasanya kita pesimis terhadap ketidakmampuan kita gitu. Karena banyak orang yang merasa pintar gitu ya, kemudian mengatakan kepintarannya itu atas dasar darinya. Kemudian apa yang diperoleh dari sekian ilmu yang dipelajari itu karena kemampuan yang dia miliki. Mereka lupa bahwa yang memberikan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Pun juga ada yang merasa pesimis. Pesimis dengan kemampuan yang dimiliki. Gitu. Kenapa ya, Ustaz? Pesimis sehingga rasa pesimisnya itu membuat dia enggan untuk belajar. Gitu. Karena merasa sudah tidak merasa mampu duluan. Gitu. Padahal yang memberikan ilmu itu Allah. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan ilmu kepada seseorang, mau dia pintar secerdas apapun ataupun dia lemot selemot apapun, kalau Allah berkehendak maka terjadilah gitu. Kita banyak melihat kasus misalnya seperti orang yang kelihatannya keterbelakangan mental. Iya, Ustaz. Ya. Banyak sekali. Yang viral sekarang siapa? Naja. Yang dari NTB itu ya. Yang dari NTB itu keterbelakangan mental. Mungkin kalau kita suruh melakukan ini dan itu tidak connect, bersosialisasi begitu. Tapi qadarullah dengan usia yang relatif sangat muda, ya, bahkan masih kecil, ya, masih gulam, dalam bahasanya kita itu masih gulam, masih kecil. Tapi sudah apa yang terjadi ketika Allah berkehendak? Dia sudah hafid 30 juz dan Masya Allah. mungkin ya, itu ya hafalannya betul-betul mendarah daging di dalam dirinya, dalam diri itu tidak hanya sekedar pernah hafal, tapi betul-betul mungkin. Itulah ketika Allah kemudian berkehendak sama seseorang, maka tidak ada namanya orang pintar, tidak ada namanya orang lemot, atau tidak ada namanya orang lemah. Ya sudah, kalau Allah berkehendak maka apapun yang Allah
inginkan terjadilah seperti itu. Yang penting Makanya usaha dulu ya Ustaz ya. makanya tetap harus berusaha dan berdoa. Nah, tidak boleh hanya berusaha saja, karena nanti kalau kita hanya berusaha saja menafikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu, nanti kita akan merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Makanya di awal-awal kita belajar itu selalu katakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian kita bermohon kepada Allah Allahumma, seperti yang biasa saya pakai membuka di dalam majelis itu. Ya, jadi itu memang ungkapan kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meminta supaya dipermudah proses belajar kita, dipermudah proses menuntut ilmu kita dan seterusnya. Biasanya saya membuka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Intinya di situ adalah permohonan supaya kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bermanfaat untuk kita gitu. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allah kemudian kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Enggak ada kemudahan kecuali yang Allah buat mudah gitu. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Apapun yang susah ketika Allah berkehendak mudah ya jadi mudah. Makanya kita tidak boleh meremehkan kekuatan doa itu. Ya, melibatkan Allah dari setiap urusan kita. Jadi ketika kita melibatkan Allah di setiap urusan kita, insya Allah jadi gampang semuanya. Gitu. Termasuk di dalam kita menuntut ilmu seperti ini. Gitu. Apalagi yang kita tuntut ilmu itu ilmunya Allah. Ini kalamullah. Sudah pasti kita harus melibatkan Allah di situ. Karena kita sesungguhnya sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi sekalipun saat ini ya kita terlambat, ya ini kan kita sudah molor 30 menit. 30 menit ini. Iya, ya enggak apa-apa. Ya, yang penting kita berniat menghadiri majelis, kita berniat menuntut ilmu, insyaallah tetap nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Nah, kemudian materi kita yang pertama Ustaz. Pertama kali untuk belajar Al-Qur'an itu kan pasti ada step by step Ustaz. Jadi ilmu Al-Qur'an ini kan banyak, mulai dari mungkin panjang pendeknya atau hurufnya atau dengungnya seperti yang kita ketahui. Kalau dari Ustaz Ali apa Ustaz? Mat ya Ustaz ya, ini hukum panjang. Ya. Jadi begini Mas Iib. Jadi namanya orang belajar Al-Qur'an itu ya kita belajar Al-Qur'an ya sekarang. Iya. Yang namanya orang belajar Al-Qur'an itu ada tahap-tahapannya. Tidak langsung belajar Al-Qur'an langsung ngaji di Al-Qur'annya, nggak bisa. Harus ada tahapan-tahapan yang bisa kita lalui dan harus kita lalui sebetulnya. Tahapan yang pertama kita harus menguasai makharijul huruf. Atau bahasa sederhananya kita menguasai huruf sebetulnya gitu. Kalau dalam bahasa kita itu kan abjad harus kita kuasai gitu. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu namanya pelajaran tentang huruf gitu. Lebih tepatnya ke makharijul huruf. Karena kan memang karena Al-Qur'an itu berbeda dengan bahasa yang lain. Bahasa Arab. Kalau Al-Qur'an itu detail. Detail dan sampai ke tempat-tempat hurufnya itu harus detail. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada dari sisi pemaknaannya, dari sisi hukum-hukum yang timbul setelah itu gitu. Maka tahapan yang mendasar sebetulnya orang kalau belajar Al-Qur'an itu ya harus didasari dengan makharijul huruf yang betul. Nah, akan tetapi karena kita di sini saya yakin sahabat ngaji online kita ini sudah bisa membaca Al-Qur'an ya. Masya Allah, yang menyimak mungkin sudah bisa lancar baca Al-Qur'annya, tapi hanya saja atau mungkin bacaan Qur'annya belum bagus. Misal seperti itu. Jadi butuh untuk
perbaiki disimak secara perlahan, begitu, butuh disimak dan seterusnya. Karena memang belajar Al-Quran itu bagusnya ya bitalaki, dengan harus bertalaki langsung kepada guru. Nggak bisa, nggak bisa belajar Al-Quran itu autodidak, mau belajar sendiri itu nggak bisa. Bisa saja kita belajar dari tempat-tempat online misalnya, ya bisa saja, tapi kita harus memastikan ketika kita sudah belajar otodidak itu kita harus menyetorkan bacaan kita kepada guru. Berarti tetap menyetorkan tetap harus ada talakinya untuk memastikan bacaan kita itu benar atau salah. Jadi begitu. Nah, Mas Iip ya, sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebetulnya yang harus kita lalui tahapan makharijul huruf. Nah, sekali lagi yang saya katakan di awal tadi itu, saya yakin sahabat ngaji online ini sudah bisa membaca Al-Quran, maka mungkin pembenaran makharijul hurufnya itu nanti secara bertahap gitu. Nah, sehingga di kelas online ini, di kelas Al-Quran online ini, di pertemuan yang kedua ini, kita akan langsung ke materi panjang pendek gitu. Iya, karena itu yang krusial. Iya, itu yang krusial selain makharijul huruf. Itu yang krusial. Kenapa? Karena itu nanti berpengaruh besar. Berpengaruh besar di dalam pemaknaannya. Ya. Itu sangat, ketika yang panjang dibaca pendek sudah pasti artinya berbeda. Sudah pasti artinya berbeda. Berbeda dengan kalau enggak dengung, kemudian dengung, itu enggak berpengaruh besar di di arti gitu. Tapi yang namanya panjang pendek, kemudian ketepatan mengucapkan huruf ini sangat berpengaruh besar di dalam pemaknaannya gitu. Nah, sehingga kenapa di pertemuan kedua yang menjadi awal dari kelas online Al-Quran online kita ini, kita langsung membahas panjang pendek gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan masih terkait ini? Panjang pendek ini kan nanti juga ada yang ini, Sat, yang kita ketahui kan 2 ketukan, Sat. Cuman 1 ayunan aja gitu. Terus ada juga yang dipanjangkan sambil, nah itu didengung memang di ayun-ayun di situ, Sat. Nah, itu kan berarti ada perbedaan, Ustaz, di bab panjang pendek ini. Itu bagaimana, Ustaz, penjelasannya? Kalau dari awal, dari yang mungkin pasti yang pendek dulu ya, Ustaz, maksudnya yang 1 ayunan aja itu. Bagaimana istilahnya, Ustaz? Jadi begini, untuk tahap pertama ini kita akan belajar mat atau panjang 2 harokat saja. Gitu. Kita pengen mengidentifikasi nanti di dalam Al-Quran, kemudian berlatih di dalam Al-Quran bacaan panjang pendek, panjang 2 harokat itu yang mana, kemudian bagaimana cara membacanya, begitu. Berarti, nah, kalau kita bisa lanjutkan ya, nanti panjang pendek itu panjang 2 harokat yang kita maksudkan ini adalah ini yang dinamakan dengan mat asli. Mat asli. Oh, ini benar, kan? Ini seperti yang kita tampilkan ya di slide ini, mat asli. Nah, ini, Ustaz, kalau boleh saya bacakan terlebih dahulu, Ustaz. Oh ya, mat asli. Nah, betul. Nah, jadi hukum pertama yang dipelajari di dalam bab mat atau bab panjang pendek ini adalah mat asli. Pembelajaran dan pemahaman tentang bab mat asli ini penting karena inilah dasar ya, Ustaz, ya, dalam memahami hukum mat yang lainnya, ya itu tadi ya, perkembangan yang lain itu, Ustaz, ya. Betul sekali. Jadi kalau secara pengertiannya, secara bahasa, mat asli itu berasal dari 2 kata, yaitu mat yang artinya panjang dan asli artinya asal. Jadi mat asli adalah mat yang masih asli, yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat itu, ya, Ustaz. Nah, betul, seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, ini bagaimana, Ustaz, kalau lebih jelasnya lagi kan, kalau panjang terus asli kok itu kenapa, Ustaz? Seperti itu ya. Yang mana? Nah, ini kan mat asli. Kalau para pemirsa di rumah tidak mengenal mat itu, terus taunya panjang, jadinya bagaimana, Ustaz, itu nanti? Oh iya, jadi begini, Mas Iip,
teman-teman semuanya, sahabat ngaji online, yang dinamakan mat asli itu nanti terbagi menjadi dua. Ya, pasti ini sering kita dengar. Mat asli itu yang panjangnya 2 harokat. Kalau lebih dari 2 harokat itu bukan lagi mat asli. Dan mat asli ini nanti terbagi menjadi 2. Masya Allah, banyak terbagi ya, menjadi 2. Enggak, ya cuma 2 kok banyak. 2 aja ya. Ya, 4 baru banyak. 4. Dan ini untuk yang nikah boleh 4. Masya Allah. Ya. Ini kalau mat ini baru 2 saja. Baru mat gitu. 2 ya. Mat asli itu terbagi menjadi 2, yaitu mat tobi'i. Nah, ini yang sering kita dengar. Mat tobi'i dan kemudian mad silah. Mat silah. Ya, mat silah. Nah, mat silah ini kan terbagi menjadi 2 nanti. Nah, ini mat silah qasirah. Nah, itu yang dinamakan dengan mat asli. Ya, mat tobi'i dan mat silah. Yang mana dua-duanya itu dibaca panjang 2 harokat. Sama ya Ustaz ya. Gitu. Ya, ini seperti yang di slide kita para pemirsa. Jadi mat asli ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama mat tobi'i, kemudian mat silah. Lah ini sama-sama 2 harokat Ustaz ya, panjangnya. Betul. Mungkin mat tobi'i Ustaz bisa dijelaskan terlebih dahulu. Mat tobi'i yang kemudian nanti akan menjadi pembahasan kita di materi kali ini kalau memang bisa sempat ya. Ya, mat tobi'i itu nanti sudah ada di slide ya. Sudah ada di slide ya. Mat tobi'i itu ya fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, kemudian dhammah diikuti waw sukun. Nah, ini dibaca panjang 2 harokat gitu, seperti a, i, u. Nah, terbiasa kita biasanya nanti akan membacanya seperti ini Mas Iib. Bagaimana Ustaz? Jadi ketika kita menjumpai materi seperti ini biasanya kita begini nanti. Nanti kalau kita sudah bisa berinteraksi nanti mungkin bisa dipraktikkan nanti dengan para pemirsa di rumah. Jadi setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Nah, gitu. Sehingga lebih menarik. Dilakukan ya Ustaz? Iya, dilakukan. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Mama, mama. Nah, misal seperti itu. Nana, nana. Gitu. Lala, lala. Nah, itu kalau fathah diikuti alif. Ya, kemudian kalau kasrah diikuti ya sukun sama juga. Setiap kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang 2 harokat. Mimi, mimi. Nanti di slide ada nanti. Ya. Dan seterusnya ya. Nanti kita ketika masuk di slide kita ulangi lagi. Langsung prakteknya itu ya. Itu mat tobi'i. Nah, kalau mat silah ini biasanya ada di hak domir. Hak domir itu hak pengganti untuk yang menunjukkan itunya yang laki-laki saja, bukan untuk yang perempuan. Jadi muzakkar aja ya Ustaz ya. Ya, nanti dia ditandai dengan begini: fathah tegak, kasrah tegak, dhammah terbalik, dibaca panjang 2 harokat. Gitu. Fathah tegak, kasrah tegak, dhammah terbalik, dibaca panjang 2 harokat. Sehingga kalau diringkas kita mendapati ada 6 tanda panjang yang 2 harokat. Oh, tanda mat aslinya ya? Mat asli itu. Yang pertama fathah diikuti alif. Kemudian kasrah diikuti ya sukun. Kemudian dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian fathah tegak, kasrah tegak, dhammah terbalik. Ini yang kemudian dinamakan mat asli dan dibaca panjang 2 harokat. Gitu Mas Iib. Iya, Ustaz. Apa kita lihatkan slide contohnya Ustaz? Bagaimana Ustaz? Nah, boleh langsung dilihatkan ke slide saja. Nah, ini sahabat Al-Qur'an, sahabat ngaji online yang halaman 43 ya. Kita maksudkan tadi mat asli itu. Ya, yang pertama fathah tegak, fathah diikuti alif. Nah, nanti kita coba contohkan di sini ya. Nah, nanti enak ini kalau ada
yang bisa diajak berinteraksi atau nanti Mas Iip Wah, ya. Ini banyak Ustaz Ada para Mas, menonton offline ini. Wah, sangat. Mas Iip nanti kita coba untuk mempraktikannya. Insya Allah, Ustaz. gitu. Tidak apa-apa. Siap Mas Iip ya. Iya. Baik. Nah, kita masuk di slide yang pertama. Ini yang dinamakan dengan mat asli, yaitu mat tobi'i yang pertama tadi, fathah diikuti alif. Nah, Sebentar, seperti Ustaz. tadi yang saya contohkan. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat mama. Ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya misal kita lanjutkan ya. Malaka. Nah, enak kan dengarnya Enak, Ustaz. ya. Malaka. Enggak, malaka. Enggak Kalau gitu. itu Jadi kayak- ada lagunya. kayak kalau gitu. datar gitu kayak Google Ustaz jadinya. Ya. Belok kanan, belok kiri. Wah, itu kan nggak enak banget Ustaz kalau ngaji. Nah, Tim media bagaimana? Sudah diperlihatkan yang halaman 40. Oke, siap. Jadi para pemirsa di rumah bisa bisa melihat, Iya, bisa melihat ya, langsung. Nah, nanti kalau misal mau ikut mencoba bisa nanti ikut lewat link Zoom. Tapi Ya, karena tapi untuk sesi kali ini nggak bisa. Sesi kali ini mohon nggak maaf bisa. para pemirsa di rumah karena keterbatasan, jadi kita tidak menyediakan interaksi atau ikut disimak. Jadi akan menyimak. Betul. Nah, dari sehingga satu yang satu. saya pengen dengar itu dari Mas Iip langsung saja. Insyaallah. Nah, biar pemirsa dengar langsung praktiknya Iya, bagaimana. Nah, nanti ini kan kita pakai lagu Hijaz namanya ya. Lagu Hijaz, Nah, lagu seperti Hijaz. yang pertemuan minggu lalu seperti yang Ustaz, pernah saya sampaikan. Jadi kita mulai ya. Iya, Mas Ustaz. Iip nanti meniru saya ya. Insyaallah, Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Mas Iip bisa nggak? Tahu juga Ustaz ya? Iya. Masyaallah. Saya grogi nih Ustaz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah suaranya merdu juga ya Mas Iip ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk di pembahasan mat tobi'inya. Ini yang Ustaz. fathah yang diikuti alif. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat mama. Ini yang di coba. dalam kotak itu Ustaz. Ya, yang merah itu tanda panjangnya, dan itu namanya tanda panjang itu harus diayun ya. Harus diayun. Cara membacanya itu diayun. Nah, coba Mas Iip. Setiap fathah Gimana Ustaz? Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Ah, bagus. Mama. Ah, Masya gitu. Allah. Sekali lagi boleh dong. Waduh, para ini dong penonton offline. Gimana? Barangkali ada yang mau mencoba silakan. Wah. Nah, Iya ini. Ya. Bagaimana? Kalau nggak ada yang karena penonton offline-nya mungkin grogi juga ya, jadi nggak berani mengeluarkan suaranya gitu. Terus lanjut Ustaz, kita Loh, apa? antum dulu kan Loh. tadi saya minta sekali lagi. Waduh, gitu. sekali lagi. Diulangi coba. Gimana Ustaz? Setiap Oh, fathah. iya. Ini yang fathah diikuti alif ya Ustaz? Nah, mungkin pertemuan ini kita cuman setiap fathah ini saja. Nah, iya, pekan depan baru kita setiap kasroh, biar nanti Setiap ada kasroh. mungkin ada yang mau bergabung dengan kita, bisa berinteraksi, bisa mencoba langsung nanti. Iya. Nah, untuk yang kali ini ya nggak apa-apa, kita berdua saja. Setiap fathah ya Ustaz. Ya. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat mama. Ah, begitu ya. Kemudian berikutnya malaka. Coba. Malaka. Nah, diangkat suaranya. Waduh. Nah, coba. Diayun gitu. Ya. Malaka. Masya Allah ya, luar biasa. Ini di Suaranya merdu sekali, cuman kurang diangkat gitu aja ya. Malu saat ini jadi. Malaka. Nah,
fa'ala. Hajara, safara, syahada, khataba, qatala, jahada, khataba. Khatama ya. Khatama. Sadiqun, kadhibun, khashi'un, jami'un, nadhirun, labithun. Nah, begitu cara membacanya Mas Iib. Ya. Nah, itu kalau pemirsa mendengar lantunan nadanya tadi, nanti di situ ada polanya sebetulnya. Nah, yang pertama itu datar, yang kedua naik, yang ketiga turun. Selalu begitu. Yang pertama datar, yang kedua naik, yang ketiga turun. Selalu begitu. Makanya contohnya di situ ma naik kan? Yes, malaka. Nah, iya itu Ustaz. Kemudian fa'ala. Turun ya Ustaz yang ketiga ya. Jadi yang di nada keduanya itu selalu naik, sehingga itu gampang untuk difahami dan gampang untuk dipraktikkan sebetulnya kalau sudah paham polanya. Nah, bisa nggak Mas Iib? Coba 3 baris deh, coba di. Tadi apa Ustaz yang pertama? Datar, naik, turun. Nah, coba bisa nggak? La. Nah, coba. Para pemirsa coba ikutan bersama saya ya. 3 baris di atas ya Ustaz ya. Iya, Ma-fa. Malaka. Yang keras dong suaranya. Malaka. Itu 2, 3. Malaka. Itu datar namanya. Datar terus ya. Kok nggak bisa naik ya? Baik, nggak apa-apa. Fa'ala. Coba. Fa'ala. Ya, berikutnya. Hajara. Berikutnya. La. Coba. Tapi di slide tidak ada Ustaz. Ada. Safara, syahada, khataba. Coba. Saya juga di situ ya. Safara, syahada, khataba. Nah, ini buat yang suka melantunkan Al-Quran dengan lagu ini pasti senang. Wah. Kenapa? Ini dia mendapatkan pengalaman baru. Jarang loh orang belajar huruf itu, belajarnya langsung dikasih lagu itu jarang. Jarang ya Ustaz ya. Biasanya ba, ta, sa, biasanya begitu. Nah, ini langsung kasih lagu. Jadi nikmat dengarnya itu. Sekalipun baru belajar huruf begini ya. Ini sudah enak dengarnya gitu. Nah, nanti pemirsa barangkali ada yang mau ikut mencoba hal-hal baru semacam ini, nanti bisa di pertemuan berikutnya. Iya, di pertemuan berikutnya. Kita sama-sama belajar gitu. Iya, nah, kenapa kita kemudian penting untuk memberikan sentuhan irama dalam baca Al-Quran, Mas Iib? Itu karena sedini mungkin kita belajar memberikan sentuhan irama di dalam baca Al-Quran itu karena memang itu sunnah Rasulullah SAW. Bukan hal yang salah ya Ustaz. Loh, itu harus, justru memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan Zayyinul Quran bi aswatikum, perintah. Asal perintah itu sebetulnya itu adalah yadullu alal wujub gitu. Menunjukkan kewajiban. Tapi itu nanti ada pembahasan khusus sebetulnya. Kalau masalah tentang amr itu perintah. Tapi kalau kita lihat konteks daripada pembahasan irama ini, lagu ini, maka itu sesungguhnya itu anjuran dari Rasulullah SAW. Makanya kita coba sedini mungkin untuk memberikan sentuhan irama. Zayyinul Quran bi aswatikum, berikan sentuhan irama terhadap bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara yang indah gitu. Walaupun kita baru belajar kita harus mulai dari awal-awal itu sudah terbiasa memberikan sentuhan irama. Bahkan lebih keras lagi, Rasulullah pernah mengatakan laisa minna malam yataghwanna bil Quran.
bukan dari golongan kami orang yang tidak memberikan sentuhan irama dalam membaca Al-Quran. Nah, ayo Mas Iib, kira-kira kalau Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang membaca Al-Quran dengan tidak memberikan sentuhan irama, berarti dia golongan yang mana? Ya bukan golongannya Nabi ya Ustaz ya, berarti. Waduh. Serem nggak? Serem juga. Aduh. Kita kan ngaku-ngaku umatnya Nabi nih. Tapi kok dikatakan bukan golongannya kan? Waduh. Itu saking pentingnya yang namanya memberikan sentuhan irama di dalam membaca Al-Quran. Iya, sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Itu laisa minna malam yataghanna bil Quran, bukan dari golongan kami orang yang tidak mau memberikan sentuhan irama di dalam bacaan Al-Quran. Maka yuk sedini mungkin buat teman-teman yang baru belajar Al-Quran atau yang sedang proses memperdalam bacaan Al-Qurannya, pastikan ketika membaca Al-Quran itu diiringi dengan sentuhan irama-irama yang tentunya indah. Dan tentunya irama ini banyak sekali macamnya. Salah satunya yang kita pakai sekarang ini, Hijaz, itu nada Hijaz yang kita pakai sekarang ini. Nah, dan nada Hijaznya sudah terpola Mas Iib. Enak ya, jadi datar, naik, turun gitu, sehingga nanti ketika sudah masuk di latihan-latihan seperti ini gampang. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu Mas. Iya, Ustaz. Ini kan. Nah, ini nanti apa namanya? Saya kira untuk malam ini cukup untuk apa namanya? Perkenalan. Perkenalan apa namanya? Salah satu materi kita yaitu panjang satu alif, yaitu fathah yang diikuti alif. Ya, nah, sekarang ini setelah kita tahu ini, yang pertama ciri-ciri daripada panjang itu adalah fathah diikuti alif, yaitu mad tabi'i. Nah, sekarang kita coba nih identifikasi di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an. Ya 1-2 ayat kan nggak apa-apa. Ya, boleh, ya. 1-2 ayat nggak apa-apa. Untuk kita tahu, oh ini yang namanya panjang 2 harokat. Dalam Al-Qur'an ya, Ustaz. Dalam Al-Qur'an kita langsung coba di surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Langsung coba ke surah Al-Baqarah. Ditampilkan. Surat Al-Baqarah ya. Ya. Ayat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 loh. Ayat 1. Ya. Nanti kita akan coba fokus di bacaan-bacaan panjang yang sudah kita pelajari seperti ini. Ya, mad panjang satu alif yang khusus membahas fathah diikuti oleh alif, yaitu dibaca panjang dua harokat. Nah, sekarang saya bacakan lebih dahulu, nanti Mas Iib mengikuti, kemudian nanti saya akan tanya Mas Iib nih, di situ yang tadi kita pelajari itu yang mana saja, gitu ya. Baik. Iya, Ustaz. Langsung saja ya. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Itu juga tadi nada Hijaz pola 3 nada. Nah, jadi dari hurufnya langsung ke Al-Qur'annya juga nadanya sama. Sama ya, Ustaz ya. Ya. Kalimat pendek, kalimat panjang bisa ya, Ustaz ya? Bisa. Diaplikasikan. Enak kan dengarnya? Enak sekali. Nah, alhamdulillah. Nanti pemirsa sahabat ngaji online ini bisa mempraktekkan langsung nanti. Iya, kita ajarkan lagunya, kita ajarkan bacaan Al-Qur'annya gitu. Jadi enak insyaallah nanti. Insyaallah akan langsung juga disimak, tapi itu tadi minggu depan ya para pemirsa. Sekarang saya pengen dengerin dari hostnya langsung ini. Waduh, jadi korban hostnya.
kita pengen dengarkan dari hostnya langsung dan pengen identifikasi langsung nanti ya Mas Iip. Ini sebisanya saja ya Ustaz ya. Pakai nada hijaz tadi. Pakai nada hijaz. Iya. Oh. Ini baru Coba. dengar langsung disuruh praktek, Masya Allah. Karena hostnya luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Amin, amin. Biasa di luar. Biasa di luar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilanjutkan. Na 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 na. Nah, datar. Alif lam mim. Iya, naik. Dzalikal kitabu la. Nah, itu nama naik. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bagus, Masya Allah. Lanjut, turun. Hudal lil muttaqin. Luar biasa. Lanjut, berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma. Stop di situ. Di mana Ustaz? Wa yuqimuna as-salah. Ini datar. Alladzina yu'minu. Nah, coba. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Kemudian diangkat naik. Wa yuqimuna as-salata wa mim. Nah, coba. Itu nanti dihabiskan sampai yunfikun ya, Iya. Ustaz ya. Kemudian Naik. terakhir nanti turun diulangi dari yang tadi itu. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian turun wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah. Gimana? Masya Mas Iip? Allah. Enak? Enak sekali, Ustaz. Masya Allah. Ini Masya langsung ngimami pakai hijaz 3 nada nanti. Wah. Ya. Ya, Mas Iip. Iya, Ustaz. Coba sekarang dari yang kita pelajari tadi, Iya, Ustaz. ya. Secara kasat mata aja langsung ya. Dari ayat yang pertama, dzalikal kitab, ya, yang kedua ya, karena alif lam mim ini Iya. huruful muqatta'ah ya. Iya, Ustaz. Langsung di ayat yang keduanya. Nah, kira-kira fathah diikuti alif yang kita pelajari di awal tadi itu ada berapa di situ? Di ayat 2 sama 3 ya berarti Ya. Ustaz ya. Yang kedua dulu, ayat kedua dulu. Ayat kedua dulu. Ah. Zalikal kitabu. Ini kalau fathah diikuti alif tapi kayaknya lebih ke yang ini Ustaz, apa namanya? Yang langsung kasat mata saja yang sesuai pembahasan. Ya ini Ustaz, fathah tegak Ustaz. Fathah yang diikuti alif dulu Fathah yang diikuti tadi. alif. Oh. Yang Ya. pertama. Yang materi mama itu dulu. Nah, selebihnya itu nanti. Ya Ustaz. Ini Ustaz. Zalika. Zalika. Kenapa kok zalika? Zalika. Itu kan harusnya Fathah diikuti ya, alif. Alif. Cuman, Baik, berikutnya ya. Kemudian yang mana lagi? Kitabu. Nah, kitabu. Iya, Kenapa Ustaz. kitabu? Itu kan fathah juga. Fathah diikuti Alif. alif. Kemudian berikutnya La raiba fi. Hah? Itu bukan Ustaz. fathah diikuti alif. Iya, fathah fathah diikuti diikuti alif. alif. Coba, Masya Allah. antum lihat Iya, di iya. situ. Wah ya, saya nangkepnya panjang saja itu Ustaz. La raiba. Ada kalimat ini. la. Iya, Ustaz, itu panjang di fathah diikuti alif. Fathah Jadi diikuti kalau alif. dalam satu ayat ini ada berapa fathah diikuti alif Mas Iip? Ada satu. Ada tiga. Ada tiga. Iya, ada tiga. Sehingga tiga bagian dari panjang ini ketika dipanjangkan diayun. Diayun. Dzalikal kitabu la. Nah, gitu kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil
muttaqin. Begitu. Jadi yang ayat yang kedua itu ada tiga. Coba di ayat yang ketiga ada berapa? Langsung saja. Sholata. Salah satu, kemudian wa mimma dua, razaqna sama-sama tiga. Sama-sama tiga. Ya, berarti Mas Iib sudah paham terkait apa fathah yang diikuti alif, dan ini yang dinamakan dengan mat asli, atau lebih terperinci lagi ini dinamakan mat tabi'i, yang menjadi pembahasan awal kita di sesi yang pertama ini. Ya. Iya itu Ustaz. Insyaallah. Okay. Nah, jadi itu para pemirsa penjelasan mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini ada 3 huruf ya Ustaz ya, berarti ada tiga tanda ya Ustaz. Tiga fathah diikuti alif. Ya, ini yang kita pelajari untuk saat ini. Nah, mungkin pekan depan kita pelajari fathah kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Nah, pelan-pelan saja. Iya. Karena fathah diikuti alif saja sudah sepanjang ini Ustaz. Masya Allah itu. Ya. Kalau ditambah jadi makin bingung juga hostnya sama para pemirsa mungkin. Wah, itu. Jadi ya alhamdulillah kita sudah tuntas ya di bab mat tabi'i, fathah diikuti alif. Boleh direview loh. Gimana Ustaz? Iya. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Sama-sama boleh ya? 1, 2, 3. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Mama. Coba sekali lagi. Mama. Iya, itu materi kita hari ini. Alhamdulillah. Kita sudah tuntas di bab tabi'i, fathah diikuti alif. Mungkin akan dilanjutkan ya Ustaz ya di pekan yang akan selanjutnya, pekan depan lah insyaallah gitu. Mungkin kita cukupkan Ustaz pembahasan gitu ya. Iya, cepat sekali. Saya berasa baru rasanya 1 menit duduk di sini kok sudah selesai. Memang begitu. Begitulah orang alim kalau menyebarkan ilmunya sangat tidak terasa ya Ustaz. Itu yang wah Ustaz itu. Kalau saya cuma mereview saja kayak-kayaknya gitu. Masya Allah. Ya sudah, alhamdulillah sudah hampir 1 jam 45 menit lah kita bersama narasumber kita yang terhormat Ustaz Ali Kurniawan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Kamis pada Isya pukul 8. Bisa disaksikan di siaran Facebook, siaran langsung Facebook akun Fastabiqul Khairat. Nah, gitu. Mungkin ditutup doa sedikit Ustaz sama Ustaznya. Oh, gitu. Iya, memang begitu. Kita mestinya di awal sama akhir kita selalu akhiri dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan keberkahan ilmu dan seterusnya. Khair insyaallah. Kita akhiri sesi ngaji online yang kedua ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Amin amin ya Allah. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuril Qur'an kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma yassir umurana, Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidana wa yassir lana fi sa'ir a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi saya Malik Ibrahim mewakili tim media yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk para pemirsa yang sudah bergabung dengan siaran live. Insya Allah akan bertemu di pekan depan, insya Allah. Mungkin barangkali itu saja yang bisa kami berikan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.